Alerta, alerta, alerta. Pihak kepolisian sudah masuk dengan ratusan sepeda motor dan jalan kaki dan menggunakan mobil-mobil, menggunakan tameng-tameng bersenjata lengkap. Kondisi lapangan sekarang pasukan ribuan masuk lapangan dengan jalan kaki, ribuan pasukan. Update terkini teman-teman, banyak yang ketangkap katanya nih, bahkan anak-anak kecil. Nah, ini Pak Nur Hadi yang satu kamar sama saya itu ketangkep pertama kali. Kamar ini Pak Nur Hadi ini sudah mendapatkan kekerasan dari dalam, ini sudah dapat pukulan, terus hantam itu dari dalam sampai bajunya sampai luar kan udah robek semua tuh. Nama saya Fajar, saya dari dari Desa Wadas. Kebetulan saya juga pemuda, dan kebetulan lagi saya waktu itu di lokasi kejadian yang waktu tanggal 8 hari Selasa itu, dan saya juga termasuk di antara 67 yang tertangkap itu. Hari itu kita kumpul itu sekitar jam 9. Itu warga mulai pada kumpul ya, karena merasa aman kalau kita bareng-bareng sama teman-teman, bareng-bareng sama keluarga di dalam masjid, dan sekalian kita melakukan doa bersama gitu. Itu mujadahnya sempat selesai ya, setengah 10 kita break, tapi kita belum berani pulang karena mereka sebagian dari aparat ini sudah pada masuk, terutama intel-intel sudah banyak yang berkeliaran di di Jalan Wadas itu. Terus setelah itu kita mulai lagi mujadah sekitar jam 10-an kita mulai lagi. Nah, tidak lama kemudian itu sekitar 15 menit 20 menit itu ada banyak rombongan masuk dari pertama kali Poluan, terus kemudian Brimob ya. Terus setelah itu banyak polisi yang bawa tameng itu serta dilengkapi dengan anjingnya. Paling banyaknya lagi itu orang-orang yang tidak memakai seragam ini, mereka ini berombongan dari arah itu berlawanan sama aparat gitu loh emang. Terus ya sebagian juga ada rombongan dari aparat ini bareng sama rombongan yang tidak berseragam itu. Mereka berbaris di pintu gerbang masjid itu. Enggak lama kemudian mereka masuk ke dalam masjid. Mungkin ada video yang masuknya aparat di halaman masjid itu. Tapi sebelum aparat masuk itu emang rombongan Brimob sama orang-orang yang tidak berseragam ini sudah masuk ke rombongan. Saya sempat lihat nangkep temen, ada berapa ya, sekitar 3 yang ditangkap di panggung itu. Kemudian suasana sudah mulai nggak terkendalai, terus kisruh ramai gitu. Dan akhirnya yang di depan teras ini juga mereka disamperin sama aparat ini, dan di situ juga penangkapan terjadi sebelum aparat masuk ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ya nggak ada kisruhnya di mana wong kita melakukan mujahadah, terus di sini wadon-wadon Wadas, terus kemudian ini juga pemuda kan. Artinya kita nggak melakukan atau mengganggu aktivitas pengukuran gitu loh. Kita nggak sama sekali mengganggu itu. Posisi anggota kita adalah membelakangi masjid, karena pada saat itu yang duduk dan yang di luar akan terlibat kontak fisik, di mana yang kontra dikejar-kejar yang pro masuk masjid. Kemudian anggota kita melakukan parameter agar tidak terjadi adanya benturan. Gimana mungkin kalau polisi mengambil posisi sebagai pengaman orang pro dan kontra ya?
Sedangkan mereka yang nangkep itu kan orang-orang mereka sendiri loh. Sedangkan posisi kita di masjid dan di situ nggak sama sekali nggak ada orang pro. Adanya ya orang-orang mereka, orang-orang bawahan mereka, nggak tahu siapa itu dari mana, nggak tahu. Dan aktivitas warga juga nggak ada yang menghalangi. Nggak ada sama sekali. Dan beredarnya video itu semua orang yang di luar masjid, orang yang nggak pakai seragam, itu polisi semua yang membawa. Entah itu intel, entah dari lembaga OTAPA, kita nggak tahu. Yang jelas di posisi di situ nggak ada bentrokan antara pro dan kontra waktu itu. Yang adanya tahu-tahu warga ditangkap dengan berbagai kekerasan, yang nurut ya lumayan aman lah yang nurut waktu itu. Yang enggak emang ya bonyok-bonyok mas. Iya. Dan di kanan kiri masjid itu kan pemukiman dan itu sudah dipenuhi preman-preman, polisi-polisi itu loh. Kalau memang sengaja polisinya perannya mengamankan, kenapa kayak video beredarnya Nur Hadi, kenapa nggak dicegah kalau memang yang nangkap itu orang pro? Kan ini jelas itu diseret-seret sama orang mereka. Dan polisi berupaya untuk sudah menengahi gitu loh. Dan waktu itu kita kan pagi, nggak sama sekali kita nggak ada yang ketemu sama orang yang pro gitu loh. Dan sejak pagi kita posisinya di situ, kita nggak ada niatan untuk menghalang-halangi mereka. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai. Kita orang sini. Jadi saya masuk di situ hari ketiga itu kondisinya sangat mencekam sekali. Masyarakat takut, masyarakat tidak memperoleh penerangan karena listrik dimatikan, bahkan sinyal di take down, kami tidak bisa menghubungi keluarga mas. Saat saya di luar pas hari kejadian itu saya nggak bisa menghubungi keluarga sama sekali. Dan tiap kali saya telepon itu sinyal saya juga ikut istilahnya nggak nyambung ke sana. Itu semuanya dari seluruh desa dan saudara-saudara saya tak hubungi nggak bisa semuanya. Nah untuk kondisinya sampai hari Selasa ya. Kemudian untuk hari Kamis sore itu masih pengukuran berlangsung. Hari ketiga lah. Itu juga masih banyak petugas yang standby. Saya jalan dari ujung desa yang paling atas sendirilah, turun ke bawah itu tiap sudut itu masih banyak polisi yang berjaga-jaga menggunakan senjata lengkap, menggunakan juga anjing pelacak, dan itu juga istilahnya mengepung tidak hanya di masjid saja, ada di Polindes, ada di dekat sekolahan, itu juga dipenuhi semua petugas. Malam Jumat itu datang rombongan, kadang juga menggunakan 2 truk, kadang juga motor beriringan, itu dari polisi yang lalu lalang di Desa Wadas. Setiap berapa menit sekali, kadang ke utara, kadang ke selatan, seperti itu mas. Itu warga masih dalam kondisi sangat ketakutan. Bahkan saya sampai menjalankan sholat subuh jamaah di masjid itu hanya 2 orang yang biasanya full. Suasana tentu sangat mencekam sekali. Itu setelahnya kan hari Jumat ya. Jumat itu juga masjid yang biasanya full untuk sholat jamaah itu hanya separuh mas. Karena masyarakat juga takut, apalagi ibu-ibu dan juga anak-anak. Terutama anak-anak yang seharusnya tadi itu biasanya sekolah ngaji diniyah sore hari, itu mereka nggak pada berangkat. Sekali lagi untuk gurunya itu sebenarnya ada, dan kami tidak dan sekolah itu tidak libur lah. Tapi anak-anak yang masih takut tidak berani keluar. Bahkan aktivitas yang lain pun kami masih sangat takut itu mas. Kondisinya memang istilahnya psikis daripada warga sendiri sangat ketakutan.
karena ada intimidasi, ada perlakuan polisi yang semena-mena, yang tidak untuk ditangkap dan lain sebagainya. Itu membuat kami sangat takut. Dari sejumlah keterangan saksi dan video yang diperoleh oleh Komnas HAM RI menemukan adanya tindak kekerasan pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian pada Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 terhadap warga Wadas yang menolak keluar. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, sejumlah warga mengalami luka pada bagian kening, lutut, dan betis kaki, dan sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya. Dari identifikasi pelaku, tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau preman pada saat proses penangkapan.